Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kita mau belajar lagi bersama-sama di kelas pratama kita tentang satu anak Tuhan lagi namanya Titus. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang luar biasa baik. Dan pagi ini kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan kami boleh memahaminya, juga menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum ke Titus, Mas Lukas ada satu contoh anak juga, namanya Dudung. Dudung adalah seorang anak yang sangat nakal di sekolahnya. Dia sering terlambat sekolah, udah gitu sering gak ngerjain PR. Belum lagi dia sering gak taat sama gurunya dan orang tuanya. Wah, parah banget deh, Dudung anak yang nakal banget. Pastinya gak kayak kalian kan? Nah, Dudung ini saking nakalnya itu sampai sering banget guru-gurunya tuh manggil dia, orang tuanya sering menasihati dia. Tapi orang tua dan guru-gurunya gak pernah lelah untuk menasihati Dudung. Pada suatu hari, di rumahnya Dudung nih ya, mamahnya tuh dengar suara tangisan. Nggak kayak gini ya suara tangisannya ya. Nah, kayak gini nih suara tangisannya nih. Ada suara tangisan itu, mamahnya Dudung nyari kan. Di mana nih yang nangis nih? Siapa yang nangis gitu ya? Akhirnya ketemu, Dudung yang nangis. Terus mamahnya nanya, Dudung kamu kenapa? Terus Dudung sambil nangis gitu ya ngomong, "Mah, sorry ya. Dudung sering banget gak nurut sama mama. Dudung sering banget gak nurut kata-katanya mama, gak taat sama perintahnya mama dan guru-guru di sekolah. Tadi di sekolah Dudung dimarahin sama bu guru. Dudung sering terlambat sekolah dan akhirnya tadi Dudung di sekolah dimarahin dan akhirnya disetrap. Dimarahin guru disetrap di sekolahannya." Nah akhirnya di sana mamanya Dudung cuman peluk Dudung dan cuman bilang, "Dudung, kamu bisa menjadi anak yang taat. Kamu harus berubah, kamu harus taat sama orang tua, terlebih lagi sama Tuhan." Akhirnya Dudung bertobat menjadi anak yang taat sama orang tua, taat sama guru-guru sekolah dan guru sekolah minggu juga, dan yang pastinya taat sama Tuhan Yesus. Selain itu juga, di sekolah Dudung menjadi anak yang sangat baik. Udah gak nakal-nakal lagi, PR selalu dikerjain, gak pernah terlambat sekolah lagi, sama teman-temannya juga baik. Nah, perubahan itu berawal dari orang tuanya yang gak lelah menasihati Dudung, yang terus-terusan mau menasihati Dudung. Nah, sama kayak cerita yang mau masuk ke cerita yang berikutnya, yaitu tentang Titus. Siapa sih Titus? Titus adalah seorang anak rohaninya Paulus. Tahu gak sih anak rohani itu apa? Jadi ceritanya tuh ya, kalau anak rohani itu, misalnya Titus belajar banyak firman Tuhan sama Paulus. Itu artinya Titus anak rohaninya Paulus. Jadi banyak belajar tentang firman Tuhan dari Paulus. Nah, suatu hari Paulus ketika sudah keluar dari penjara di kota Roma, Paulus dan Titus pergi ke sebuah kota bernama Kreta. Di kota itu sudah banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang gak percaya sama Tuhan Yesus, yang berbuat jahat lagi, yang tidak taat lagi sama perintah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Paulus dan Titus ke sana dengan tujuan agar mereka, jemaat di Kreta, kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada perintah Tuhan dan kepada ajaran Tuhan Yesus. Nah, di sana Paulus akhirnya meninggalkan Titus seorang diri karena Paulus harus pergi ke kota lainnya. Di sana Titus seorang diri mendoakan jemaat di Kreta, menjadi pemimpin di Kreta, menjadi seorang imam yang baik, menjadi seorang penasihat yang baik. Ketika ada yang berbuat salah, Titus menegur, Titus memberitahukan yang baik itu apa. Dan sampai akhirnya seluruh jemaat Kreta kembali ke jalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang kita lihat deh ya, Titus dipakai sama Tuhan Yesus untuk membimbing orang-orang jemaat Kreta kembali ke jalan yang benar. Sama seperti orang tuanya Dudung, dipakai sama Tuhan Yesus untuk membimbing Dudung kembali ke jalan yang benar, kembali kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, kira-kira orang yang bisa membimbing orang itu harus orang dewasa nggak sih? Harus ibu guru, bapak guru, harus guru-guru sekolah minggu, atau harus pendeta gitu, atau harus orang tua? Enggak. Kalian juga bisa menasihati orang lain. Contohnya nih ya, teman kalian nggak ngerjain PR misalnya, kalian bisa
nyuruh teman kalian atau bilang sama teman kalian, ayo dong PR-nya kerjain, ayo dong kita datang ke sekolah minggu, ayo dong kita sama-sama belajar. Nah, itu sebuah nasihat yang baik bagi seorang teman. Tapi kalau misalnya yang kita nasihatin orang dewasa, bisa nggak ya? Bisa banget. Contohnya nih ya, misalnya nih Mas Lukas lagi makan sama keluarganya Mas Lukas, terus ada orang tuanya Mas Lukas, lupa misalnya saking laparnya nih ya, laparnya pengen makan, lupa nggak berdoa. Mas Lukas boleh nggak negur mereka, menasihati mereka? Pah, Mah, jangan lupa berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Tapi ingat, negurnya harus baik-baik. Jangan seenaknya kalau negur, jangan marah-marah. Jangan gini ya, woi, berdoa woi. Jangan kayak begitu. Menegurnya harus dengan kata-kata yang baik, penuh dengan senyuman, tidak dengan marah-marah. Nah, sekarang kita ambil Alkitab kita baca kitab kita bersama-sama. Bacalah kitab kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-26, ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-26, ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang ketiga. Nah, pelajaran kita sampai di situ dulu aja, dan sekarang kita mau berdoa untuk pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari Titus yang mau dipakai Tuhan untuk membimbing jemaat di Kreta, sehingga jemaat di Kreta boleh kembali ke jalan Tuhan yang benar. Tuhan berkati kami Bapa bahwa kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang bisa juga menasihati orang-orang di sekitar kami, menasihati teman-teman kami agar boleh tetap pada jalannya Tuhan Yesus, tetap pada kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu ini, berkati kami dan kiranya kami boleh kembali lagi bersekolah minggu bersama-sama di waktu yang akan datang dengan keadaan yang luar biasa baik. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pelajaran kita sampai di sini dulu aja. Kita akan sekolah minggu bersama-sama lagi minggu depan, masih di rumah aja, masih online. Kalian harus tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan tetap memuji Tuhan. Oke? Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.